pasti Li ini memiliki jurus dalam mengatur keuangan dengan membagi 5 pos pengeluaran. Jurus ini pun bisa kamu pakai, teman-teman. Jadi sebanyak 30% ini untuk alokasi biaya hidup, 20% untuk alokasi sosialisasi, 15% untuk porsi investasi otak atau pengembangan diri, 25%-nya untuk investasi, dan 10% buat gaya hidup yakni untuk liburan. Nanti kita bakal bahas 5 tips ini di akhir video ini, teman-teman. Kemudian yang fakta berikutnya, seorang kaya raya tapi hanya pakai jam tangan seharga 6 jutaan. Teman-teman tentu kaget ya mendengar ini, bahwa orang terkaya di Hong Kong ini sekarang ini berada di urutan ke-37 orang terkaya dunia versi Forbes. Ini sebenarnya tampil sangat sederhana. Li ini terkenal karena menggunakan jam tangan seharga 6 jutaan. Nah, jam tangan ini adalah jam Citizen Eco Drive dengan kode Black Titanium. Beberapa perusahaan distributor jam tangan Citizen sering menggunakan foto Li untuk konten media sosialnya. Itu saja untuk kepentingan promosi jam Citizen yang mereka jual. Teman-teman, sebenarnya kalau kita rangkum, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Li Ka-shing? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tidak hanya dalam urusan bisnis, juga melainkan dalam kehidupan dan keuangan pribadi. Nah, teman-teman, berikut ini kita bakal bahas 5 pos biaya yang digunakan oleh Li Ka-shing dalam mengelola keuangan. Pos pertama 30% untuk biaya hidup. Jadi pos pengeluaran yang paling penting ada pos biaya hidup, tetapi jangan sampai kita salah perencanaan dan sangat boros dalam biaya hidup. Sebisa mungkin memang atur kebutuhan agar tidak melebihi 30% dari penghasilan kita. Ini salah satu yang disarankan oleh Li Ka-shing, ini 30% cukup untuk biaya hidup. Atau jika mau lebih hemat, gunakan aktivitas kita untuk memasak sendiri makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian pos yang kedua adalah 20% budget ini untuk sosialisasi. Berhemat dan hidup dengan budget pas-pasan nggak berarti kita harus berada di rumah terus, teman-teman. Jadi sebenarnya mesti bergaul juga dan perluas networking dengan memaksimalkan yang kita budgetkan 20% ini tadi. Jadi kita bisa memasukkan uang ini untuk berjumpa dengan teman-teman kita secara berkala setiap bulan, minimal dengan 2 teman yang telah atau 2 kenalan yang telah berjasa dalam kehidupan kita, baik itu karir kita maupun investasi kita. Tentu saja orang-orang yang akan menambah circle kita dan mereka ini sukses dan berjasa terhadap kesuksesan kita. Kemudian pos yang berikutnya, gunakan 15% untuk pengembangan diri agar kita tentu saja memiliki lebih banyak pengetahuan. Nah, jadi di sela-sela kesibukan dalam pekerjaan, Li Ka-shing ini menyarankan untuk rajin baca buku, kemudian kursus atau kemampuan khusus lain, hingga mengikuti acara-acara seperti talk show atau workshop. Dan tentu saja hal ini akan menambah wawasan kita. Dan ke depan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap penghasilan kita dan terus-menerus berkembang dan meningkatkan kompetensi diri kita. Yang berikutnya adalah pos 10% untuk liburan atau jalan-jalan. Nah, jadi setiap orang yang sudah bekerja secara terus-menerus tentu perlu mengembangkan diri, dan memang rewardnya itu adalah liburan, teman-teman. Jadi nggak perlu mahal, jadi sisihkan aja 10% dari penghasilan kita buat liburan. Jadi nggak perlu sering-sering, tetapi paling tidak kita bisa berlibur setahun sekali agar kita bisa rileks dan tentu saja semangat dan penuh semangat dalam bekerja. Tentu saja kita juga akan dapat pengalaman baru yang memperkaya hidup kita karena kita sudah menjelajahi paling tidak satu tempat yang sangat berjasa dan tempat favorit. Dan terakhir, tips dari Li Ka-shing ini adalah 25% ini untuk pos investasi. Banyak orang yang mulai bekerja, apalagi penghasilannya pas-pasan, belum merasa bahwa investasi asuransi ini nih penting untuk dimiliki, teman-teman. Tetapi selayaknya ini kita budgetkan ya, teman-teman. Bahkan ini menurut Li Ka-shing, pendapatan yang sama ini
dia menyarankan untuk menyisihkan 25% dari penghasilan kita untuk investasi. Itu saja untuk mencapai mimpi besar kita, dan yang terpenting adalah mulailah sedini mungkin, bahkan sejak pertama kali kita menerima gaji pertama. Nah, hal ini teman-teman sejalan dengan yang pernah saya tulis dalam buku Become the Rich Employee, di mana buku ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan seorang karyawan dalam memperoleh kekayaan. Ini dia sambil bekerja menghasilkan uang, tapi bisa berinvestasi dan akhirnya menikmati kekayaan di usia pensiun. Nah, jika Anda tertarik dengan buku tersebut, Anda bisa memilikinya dan mengunjungi link yang sudah saya cantumkan di deskripsi dan di video ini. Oke, teman-teman, demikian pembahasan tentang sosok inspiratif dari Lee Ka-shing. Mudah-mudahan apa yang telah di-request oleh salah satu komentator kita menjadi terpenuhi, dan jangan lupa untuk mendukung terus channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.